selanjutnya ibu ingin mengabsen kehadiran. Nah, jadi yang pertama ibu Indah Maulida dari ibu ini sakit ibu. Kenapa sakit? Tahu kemarin bu? Maka dia menjaga kesehatan ya. Oke, selanjutnya semuanya udah siapin alat tulis nggak? Buku, pulpen,
Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab. Jawabannya adalah dua. Siapa yang akan jadi pertama? Mana tadi? Jadi nggak apa. Jadi kan tadi udah kelihatan siapa yang sudah menjawab benar dan salahnya. Nanti ibu akan bagikan sesuai dengan hasil yang kalian dapat dari beberapa kelompok, yaitu ada kelompok beta, alfa, dan delta. Selanjutnya kita kembali lagi ke materi. Nah, ibu mau nanya juga, pernah nggak? Siapa yang mau balik ke kelas? Misalnya Indah jajan, misalnya ibu ke dagang, terus Indah jajan nih, kamu coba. Udah. Terus Indah nggak nanya satu-satu harganya berapa, nggak langsung ambil 3 titiknya. Terus kasihlah uang, misalnya coba kasih uang berapa, kasih misalnya 5.000 dulu. Nah, ibu udah dapat 5.000. Terus di Indah punya 3 titik apa aja? Permentis, gelato, dan bomoni. Nah, misal nih Indah jajan bersamaan, lalu dia penasaran mau tahu harga satuan dari Indah ini berapa. Misalnya ini coklat rosa harganya berapa, telurnya berapa, benihnya berapa. Tapi Indah nggak tahu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita agar mengetahui harga dari satuan ini? Bagaimana caranya? Kalau menurut Indah aja, ini saya butuh 2 aja. Oh, boleh. Kalau misalnya cara yang lainnya, kira-kira aja. Oh, nah, jadi dari permasalahan ini yang biasanya kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah contohnya permasalahan yang akan kita bahas dalam SPLT, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih ya. Itu dia belajar ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi kan udah ya masalah yang biasanya dibuat sehari-hari yang udah Indah bagi tadi. Selanjutnya ibu pengen tadi ada satu masalah lagi. Tolong ditonton ya.
video masalah tersebut, bagaimana sih cara ibu dan ini mau menentukan harga dari konsumsi biasa dan berapa dari anaknya, dan juga dia beli kuenya berbeda-beda, tapi dia tahu jumlah harganya aja, nggak tahu harga per satuan kuenya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas masalah ini, yaitu masalah tentang permasalahan yang ada di dalam sistem sama alamiah dan berlaku. Selanjutnya kita akan membahas sistem sama alamiah tiga variabel. Sistem sama alamiah tiga variabel yaitu bersama alamiah dan mengandung tiga variabel. Apa aja variabelnya? Ada variabel, misalnya variabel x, variabel y, dan variabel z. Nah, jadi bentuk umum dari sistem sama alamiah tiga variabel yaitu a1x ditambah b1y ditambah c1z sama dengan d1. Kemudian a2x ditambah b2y ditambah c2z sama dengan b. Kemudian yang terakhir a3x ditambah d3y ditambah c3z sama dengan d3. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sistem sama alamiah tiga variabel. Nah, terus selanjutnya supaya kita lebih memahami tentang sistem sama alamiah tiga variabel, kita akan menonton video pembelajaran tentang konsep dasar sistem sama alamiah tiga variabel yang akan disampaikan oleh Kak Uni. Nah, jadi ayo teman-teman simak ya videonya. Ini merupakan soalnya kita susun menjadi
kita misalkan dulu. Kalau untuk soal yang kedua ini, gimana cara kita memisahkannya? Misalnya ya, tadi memiliki 5 buah mangga, 16 buah salak, dan 20 buah limon. Nah, jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, misalnya nih, kita misalkan dulu buah pertama apa? Mangga. Nah, buah mangga kita misalkan menjadi X, buah mangga sama dengan X. Nah, kemudian buah salak kita misalkan menjadi apa? Jadi Y. Jadi kita ini kan aja ya. Jadi misalnya dari buah mangga kita misalkan jadi X, buah salak kita misalkan jadi Y, terus buah apa lagi, buah lain kita misalkan jadi B. Nah, kan udah ada tiga persamaan. Jadi apa? X, Y, Z. Nah, selanjutnya buah mangga berapa? 5. Jadinya 5 X. Kemudian 16 jadi 16 Y. Kemudian 20 jadi Z. Nah, jadi nanti hasilnya yaitu 5X ditambah 16Y ditambah 20 Z. Nah, itu caranya. Ayo kita ketemu lagi ya. Bagaimana bisa? Apakah yang tadi kita bilang sama dengan yang biasa? Perhatikan ya. Kan sudah betul. Tadi sesuai apa yang kita jelaskan tidak kita bilang. Jadi hasilnya 5X ditambah 16Y ditambah 20Z. Dari hasil pemisahan yang kita bentuk tadi. Untuk video ini apakah sudah paham untuk konsep dasarnya? Apakah ada yang ingin bertanya yang kita bahas bersama-sama? Ada? Oke, next kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan yaitu konsep dasarnya dari SPLDP. Bagaimana bentuknya, bagaimana cara kita menyusun dan dalam permasalahan data ke dalam bentuk SPLDP-nya. Sekarang kita akan kembali ke metode penyelesaian dalam SPLDP. Nah, di dalam yang pada metode kita dulu yaitu SPLDP kan kita udah belajar apa saja sih metodenya? Ada metode berapa metodenya? Ada 3 metode. Apa saja metodenya? Metode substitusi. Ya, itu metode apa? Metode eliminasi. Yang kedua apa? Metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, selanjutnya pertama kita akan membahas tentang metode substitusi. Nah, metode substitusi atau yang biasanya kita kita memasukkan persamaan, kita memasukkannya. Nah, metode ini yaitu menyatakan salah satu persamaan dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z atau Y yang menggunakan metode sederhana. Pertama kita ganti dulu persamaan, misalnya persamaan bentuk X-nya kita masukkan menjadi Y atau Z, ataupun kita ambil persamaan yang paling sederhana. Nah, selanjutnya mensubstitusikan angka 1 ke dalam persamaan 2 persamaan lain hingga mendapatkan persamaan yang baru dengan 2 variabel. Kemudian bentuk langkah 2 diperoleh
sama dengan min 4. Nah, jadi kemudian kita substitusikan lagi ke variabel X itu bersama lainnya lagi, yang mana 2X sama 4. Jadi dari hasilnya sama yang kayak tadi, jadi hasilnya 2X sama dengan 10Z sama dengan min 28. Jadi begitu ya. Kalau benar-benar substitusi ini kita memasukkan variabel yang baru ke persamaan yang baru. Jadi kita kan sudah kurangan metode substitusi dan akhirnya kita mendapatkan persamaan X-nya yaitu 7, Y-nya 1 dan Z 3. iya. Nah selanjutnya kita akan metode gabungan. Nah metode gabungannya ini yaitu metode yang merupakan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Bisa kita melakukan eliminasi yang pertama atau nanti kita setelah itu kita mensubstitusikannya. Nah seperti contoh yang di depan, pertama persamaannya dieliminasi. Setelah mendapatkan persamaan yang barunya, kita substitusikan setelah kita mendapatkan persamaan, setelah kita mengeliminasikan persamaan yang tadi, kita substitusikannya ke persamaan yang baru. Nanti setelah kita substitusikan semuanya, kita dapat hasilnya menjadi X, Y, Z-nya yang berikutnya yaitu 7, 1 dan 3. itu ya. Kita paham metode eliminasi sama metode substitusi? Metode gabungan? Ada yang ingin bertanya tentang metode tersebut? Kita paham ya? Bentar ya Ibu. Nah selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLPD dalam kehidupan sehari-hari. Nah di mana Ibu akan membentuk beberapa kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok alfa, beta, dan gamma. Nah, kelompok tersebut Ibu bagi berdasarkan hasil dari uji instrumentasi yang pertama kita lakukan tadi. Nah, dari situ kita akan membuat kelompok. Pertama kelompok alfa. Nah, jadi kan kita udah bikin nih. Ini bukan kelompok alfanya indah ya. Ini indah. Nah, ini teman-teman yang lainnya. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kelompok ini. Diskusi sama teman-temannya tentang soalnya. Kalau misalnya nggak ada yang belum mengerti, bisa tanyakan ke Bu ya. Gimana ya? Kelompok apa ya? Alfa ya? Iya Bu. Kelompok alfa. Nah, tadi kan Ibu bagi kelompoknya berdasarkan hasil tes instrumen diagnosis. Mana ada kelompok alfa itu kelompok yang tingkatannya kemampuannya rendah. Tapi jangan insecure ya, kita ini sama-sama belajar. Nah, untuk kelompok betanya untuk tingkat kemampuan yang sedang,
Ya, untuk langkah kedua, kita melakukan persamaan 1 dari 3, yang mana untuk menghilangkan nilai Z, sehingga nilai X yaitu 2. Dan untuk langkah yang ketiga, di sini kami substitusikan nilai X dan Y itu persamaan 1 untuk mencari Z, yang mana nilai Z kami di sini yaitu 2,4. Dan langkah yang keempat, kami verifikasi pemeriksa, di mana kami periksa kembali apakah memenuhi ketiga persamaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu kelompok. Nah, bagaimana teman-teman tentang hasil presentasi dari kelompok Alfa? Apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah ada yang masih belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya, Ibu mau tahu nih, menurut kalian apa sih manfaat kita belajar dari sistem pencernaan linear trigger variable ini? Nah, setelah belajar tentang ini, apa sih manfaat kita belajar seperti ini? Menurut Anda, apa sih yang dapat kita ambil manfaatnya? Ada yang tahu, teman-teman? Misalnya satu aja yang paling sederhana, misalnya yang tahu. Untuk kemampuan berpikir kita itu dan bisa untuk menyelesaikan kegiatan kita sehari-hari. Terus Dari bukan besar berdasarkan data dari kita kita itu soal sehari-hari. baik, terima kasih yang berikan betul ya teman-teman. Teman jadi. Nah, jadi betul sebagian yang diberi dibilang menentukan kiri udah. Manfaat dari kita belajar SPLDB. Nah, apa sih yang paling saja manfaat? Soalnya yang pertama melatih kemampuan berpikir logis dan